Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan bercerita tentang misteri rumah baru. Peristiwa ini terjadi saat aku dan seluruh keluargaku pindah rumah. Rumah yang kami tempati itu terletak jauh dari keramaian, tepatnya di sebuah perkampungan yang sepi teman-teman. Tepat di sebelah kiri dan kanan rumah itu terdapat sebuah kebun kecil yang ditumbuhi pepohonan yang cukup lebat. Terus terang saja kondisi rumah itu sangat jauh berbeda dengan rumah kami yang sebelumnya, tapi karena sesuatu hal kami terpaksa harus pindah ke sana. Di rumah itu kamarku sendiri cukup besar, di dalamnya ada telepon pribadi serta tempat tidur baru. Letak kamarku bersebelahan dengan rumpun pohon bambu besar yang tumbuh di luar. Bila dilihat dari jauh, pohon itu seolah menaungi bagian kamarku dengan ranting dan daunnya yang sangat lebat. Di kamar itu aku tidur sendirian. Sebenarnya aku merasa cukup beruntung dengan adanya telepon pribadi di dalam kamarku. Karena dengan begitu aku bisa bebas menelepon maupun menerima telepon dari pacarku yang ada di kota. Memang hampir setiap malam kami saling menelepon. Kami selalu memanfaatkan waktu tengah malam untuk menghemat pulsa teman-teman. Pada suatu malam, jam di dinding telah menunjukkan angka 1 dini hari. Aku dan pacarku masih asik ngobrol lewat telepon, tapi tidak seperti biasanya. Saat itu hatiku merasa gelisah sekali teman-teman. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari luar kaca jendela. Kebetulan kaca jendela kamarku langsung berhubungan dengan keberadaan pohon bambu besar di luar. Karena takut ada apa-apa, aku akhiri saja pembicaraan di telepon dengan pacarku. Hatiku semakin tidak tenang manakala terdengar suara berisik dari arah luar kamarku. Suara itu seperti suara nafas orang yang terengah-engah karena kelelahan. Aku memberanikan diri untuk melihat keluar, tapi anehnya setelah aku lihat ternyata tidak ada apa-apa teman-teman. Lalu kututup lagi tirai jendela itu. Anehnya begitu kututup, suara itu kembali terdengar lebih keras. Hal ini jelas membuatku semakin takut, dan dalam ketakutan itu aku berusaha untuk membaca semua doa yang aku bisa. Berbagai macam doa aku baca saat itu hingga kelelahan, dan akhirnya tanpa sadar aku pun terlelap tidur teman-teman. Saat hari menjelang subuh, tiba-tiba aku terbangun. Di telingaku sayup-sayup terdengar suara wanita yang sedang menangis pilu. Semula aku tidak terlalu memperhatikannya karena aku mengira itu suara orang yang sedang mengaji di masjid. Namun aku baru ingat bahwa tempat tinggalku jauh dari masjid. Padahal suara itu terdengar sangat dekat seperti di sebelah rumah. Bahkan lama-kelamaan juga terdengar semakin keras teman-teman. Paginya aku ceritakan hal itu pada keluargaku. Karena itulah kemudian pada malam harinya aku tidur ditemani kakak laki-lakiku. Dan telah larut malam, suara itu pun mulai terdengar lagi. Karena penasaran, aku, kakak, serta adikku keluar untuk melihat suara apa yang terdengar dalam kamarku itu. Ternyata di luar rumah kami tidak menemukan apa-apa teman-teman. Yang ada hanya rimbunan pohon bambu yang terlihat sangat menyeramkan. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah sambil memendam rasa penasaran. Bahkan bukan hanya suara orang menangis saja yang terdengar, tetapi seperti orang yang mengaji juga terdengar manakala menjelang waktu subuh. Padahal waktu kami cek luas juga tidak ada apa-apa. Karena saking penasarannya, kami mengecek di masjid terdekat rumahku. Pada saat itu kami tidak menemukan ada orang yang sedang mengaji di sana. Rasa penasaran terus menyelimuti hati kami karena suara itu seringkali muncul meski tidak setiap hari. Kami masih bingung suara apa yang kami dengar itu, dan beberapa cerita penduduk di desa itu kebanyakan mereka mengatakan kalau rumah yang kami tempati itu sangat angker. Sejak dulu tidak ada orang yang berani menempatinya. Karena itulah ibuku senantiasa menyuruhku untuk berdoa agar Tuhan selalu melindungi kami. Tapi beberapa waktu kemudian akhirnya kami pindah juga dan kembali ke rumah kami yang lama. Karena aku, kakak, dan adikku seringkali diganggu oleh suara-suara yang menyeramkan itu teman-teman. Aku masih beruntung karena sosok itu tidak menampakkan dirinya. Karena lewat suaranya saja sudah sangat mengganggu ya teman-teman, apalagi kalau melihat sosoknya. Wah, pasti menyeramkan sekali teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman cerita dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.